Kalau dari keinginan Pak RK sendiri yang kami nangkap, sebaiknya Lisa mencabut gugatan dan minta maaf. Nah, pengajuan kami 2 minggu. Nah, kalau disetujui oleh hakim 1 minggu itu juga nggak ada masalah. Karena kan pengajuan. Kenapa kami ajukan 2 minggu? Ya karena kami mengajukan rekonvensi. Hari ini kami resmi mendaftarkan permohonan intervensi ke bagian PTSP Pengadilan Negeri Bandung. Hubungan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sepertinya masih akan terus berjarak, renggang, dan saling serang usai kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat dalam sidang mediasi atas gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana beberapa waktu yang lalu. Lanjutan dari sidang gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat itu, kemarin sidang gugatan perdata kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan, baik Lisa maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak menghadiri persidangan. Lantas seperti apa hasil dari persidangan yang dikabarkan berlangsung cukup panas? Dan benarkah pihak Ridwan Kamil akan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap Lisa atas dugaan pencemaran nama baik? Sidang perkara perdata nomor 184 PDPB 2025 Bandung antara Lisa Mariana Resti lawan Muhammad Ridwan Kamil dibuka dan dinyatakan terbuka. Agenda hari ini tadi pembacaan gugatan. Jadi penggugat sudah menyampaikan dianggap dibacakan. Majelis hakim setuju, kita juga setuju. Nah tentunya sidang berikutnya tanggal 25 Juni untuk jawaban kita. Dan sidangnya seluruhnya ekot, nanti kecuali nanti ada saksi dan bukti nantinya. Tentu kami ini kan mengajukan rekonvensi. Nah tentunya ini kan pengajuan, biasa mengajukan. Nah pengajuan kami 2 minggu, nah kalau disetujui oleh hakim 1 minggu itu juga nggak ada masalah. Karena kan pengajuan. Kenapa kami ajukan 2 minggu? Ya karena kami mengajukan rekonvensi. Nah itu aja sebetulnya. Gugatan balik. Ketika seseorang digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada bukti otentik bahwa yang ini tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekonvensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Ganti rugi material itu 16 miliar mereka sampaikan. Ganti rugi yang 6, sekian miliar itu terkait dengan pemeliharaan anak, kemudian pendidikan anak segala macam. Itu menurut kami sekali lagi itu ngawur, keliru. Kenapa? Dia sampaikan dalam gugatannya, sudah jelas ini anak hubungan RK dengan LM. Pertanyaannya sederhana, ada nggak buktinya? Sementara di petitum dia menjelaskan dia minta tes DNA. Dia minta kepada majelis hakim untuk tes DNA. Kan begitu. Nah ini kan kontradiktif. Kami petitum dalam gugatan itu adalah memohon kepada pengadilan untuk penggugat dan tergugat sama-sama melakukan tes DNA. Karena anak yang lahir di luar perkawinan itu berhak mendapatkan identitas. Ya, pakar hukum siapapun tidak dapat bisa bilang itu anak kesalahan atau tidak. Ya, sekali lagi kami sampaikan, kami menganggap bahwa apa yang digugat itu asumsi mereka. Jadi kami yakin gugatannya pasti ditolak, minimal NO. Kira-kira gitu ya. Penggugat, karena dia yang mendalilkan sebuah gugatannya tentang hal apa yang merugikan dia, maka dialah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Ya toh? Demikian juga kalau ada gugat balik atau gugatan rekonvensi daripada tadinya tergugat menjadi penggugat rekonvensi. Nah, dia juga harus membuktikan dalil gugatannya. Ya termasuk identitas tadi itu. Di dalam gugatan rekonvensi itu juga sama formulanya. Identitasnya harus jelas, lengkap, tidak boleh salah. Itu loh.
persoalannya kan begini. Nah, kalau nggak mau termohonnya itu untuk tes DNA karena tidak ada upaya paksa, ya terus bagaimana? Sia-sialah permohonan, tapi ya harus diupayakan juga, kecuali perkara pidana. Kalau perkara pidana kan masih ada upaya paksa di situ. Kalau perdata nggak ada. Artinya kalau dia nggak mau pun tes DNA secara perdata itu tidak ada konsekuensinya. Karena tidak ada paksaan di situ, kecuali perkara pidana ya. Kuasa hukum Ridwan Kamil yang percaya sidang gugatan Lisa Mariana akan ditolak sempat menawarkan perdamaian pada Lisa dengan syarat Lisa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menarik gugatannya. Menurutnya itu keinginan Ridwan Kamil yang ditawarkan pada pihak Lisa. Jika Lisa menerima tawaran Ridwan Kamil, maka polemik yang selama ini berlangsung berlarut-larut akan dianggap selesai. Lantas apa reaksi dari pihak Lisa Mariana atas tawaran permintaan maaf yang diminta Ridwan Kamil? RK sendiri yang kami nangkap, sebaiknya Lisa mencabut gugatan dan minta maaf kepada Pak RK. Itu sesederhana itu. Karena apa? Gugatannya itu cuman ilusi, halusinasi, gugatan yang tidak ada dasar hukumnya. Sehingga daripada dia nanti berlanjut dan kita akan gugat balik yang jauh lebih besar, lebih baik dia cabut gugatan dan minta maaf. Selesai masalah. Syaratnya itu, silakan. Cabut Selesai. gugatan, tadi udah disampaikan. Iya. Dia mengumumkan permohonan maaf di publik. Ya, itu. 3 statement. Ya, 3 statement. Statement perkara ini sebelum hura-hura begini nih. Yang menyatakan pertama, saya siap tes DNA kalau ada perintah DVI Polri. Saya siap tes DNA kalau ada putusan pengadilan. Saya siap tes DNA jika ada kesepakatan bersama. Mana? Hah? Mana? Nggak akan nyerah sampai kapanpun. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Jadi begini, kalau kita bicara hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan atau sudah mengajukan gugatan dan dia sudah mendaftarkan, sudah terdaftar di pengadilan, selama belum ada jawaban dari tergugat itu bisa dicabut, atau selama belum ada pembuktian bisa dicabut itu gugatan. Ya otomatis namanya udah dicabut berarti tidak ada tuntutan. Karena kalau kita cabut gugatan kan juga lewat putusan penetapan. Itu resmi, nggak salah-salah. Katakanlah si A dia ragu dengan gugatannya atau dia mau memperbaiki, kan dicabut dulu. Itu lewat penetapan. Jadi kalau sudah dicabut otomatis lah gugurlah tuntutannya. Apakah dia bisa gugat kembali, daftarkan kembali? Bisa, tetapi dengan formula yang berbeda, tentu katakanlah nggak sama dengan gugatan awal itu. Dalam sidang gugatan Lisa Mariana kemarin, momen yang tak kalah menarik perhatian ialah kemunculan kuasa hukum Revelino yang datang menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan dari pihak Revelino bisa dia katakan menjadi pertemuan awal masing-masing pihak antara Ridwan Kamil dan pihak Revelino. Usai mengikuti jalannya persidangan, pihak Revelino secara resmi mendaftar sebagai pihak intervensi yang jika dikabulkan majelis hakim akan sama-sama ikut persidangan dengan pihak Lisa dan Ridwan Kamil. Lantas apa alasan pihak Revelino memutuskan untuk intervensi sidang gugatan Lisa Mariana? Hari ini kami resmi mendaftarkan permohonan intervensi ke bagian PTSP Pengadilan Negeri Bandung. Artinya kami mau menunjukkan bahwa Revelino ini tidak main-main dalam dia memberikan keterangan apa yang diyakinkan LM pada waktu itu. Biar nanti pengadilan majelis hakim yang memeriksa perkara ini siapakah yang nanti berbohong, bagaimana nanti gugatannya,
Apakah dikabulkan ataupun tidak, ataupun ditolak atau DNO, nanti kita lihat nanti. Nanti semua bukti nanti kita tunjukkan semua kepada majelis hakim nanti. Begitu. Yang jelas hari ini kami secara resmi telah mendaftarkan permohonan intervensi untuk masuk dalam pokok perkara. Seperti itu. Tanya aja sama orangnya, kita nggak tahu, kita nggak kenal. Nggak bisa, bisa. belajar hukum deh. Ya. Banyak baca buku dulu yang banyak. Dia itu mau belajar sama saya, ya. Nggak ngerti dia. Jadi begini ya, intervensi itu boleh-boleh saja. Dalam hal kita punya kapasitas, artinya mempunyai data, punya bukti, punya saksi untuk masuk dalam pihak sebagai intervensi tersebut. Dan intervensi itu masih memungkinkan itu dilakukan sebelum proses pembuktian. Dan ini baru pembacaan gugatan, masih bisa. Dan hari ini buktinya kami sudah mendaftarkan. Tinggal nanti konfirmasinya kapan kami diminta untuk hadir, ya artinya nanti kita sama-sama sidang nanti. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak ada kepentingan untuk kedua belah pihak. Artinya begini, dengan hadirnya kami di sini sebagai kuasa dari Repalino, kami mau membuat terang suatu perkara ini. Artinya jangan ada yang dirugikan, apalagi dipitnah, apalagi itu dizolim. Seperti itu. Artinya bayar nanti pengadilan yang akan memutuskan nanti. Hasilnya nanti seperti apa. Aku nggak tahu dia kemana, bahkan aku nggak tahu dia lagi di penjara gitu ya. Tiba-tiba nongol pas aku lagi viral, nge-DM dan mengancam. Bunyinya adalah, pokoknya gue nggak mau tahu kalau Selin itu anak gue, katanya. Waktu itu aku hanya menghargai keluarga aku. Aku juga mengalami depresi kan. Jadi ya udahlah, siapa dulu nih yang mau nikahin gitu ya, terbesit di pikiranku kayak gitu kan, karena aku juga mengalami baby blues. Wah pokoknya mental bener-bener gak stabil lah gitu. Terjadilah chat itu, dan si Bernie ini juga udah tahu kalau misalnya aku ngomong begitu itu bercanda. Perseteruan panas antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil yang dibumbui hubungan masa lalunya hingga disebut mempunyai anak hasil hubungan gelapnya, tidak hanya berujung gugatan perdata. Sebelumnya mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu sudah melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Bahkan Ridwan Kamil sudah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Lantas seperti apa agenda pemeriksaan perdana Lisa Mariana yang dikabarkan akan digelar dalam beberapa hari ke depan? Dan benarkah Lisa akan ditetapkan menjadi tersangka? Laporan di Bareskrim, Pak RK sudah diperiksa 3 kali. Nanti ada update-nya bentar Nah, lagi. nanti ada update-nya, biar nanti Bareskrim akan menyampaikan. Ya, cukup ya. Ya, kalau Pak RK sudah diperiksa kemarin untuk 3 kalinya. Nah, tinggal nanti saksi-saksi juga diperiksa, tinggal nunggu nih LM. Ya sabar aja ya, paling pasti dipanggil. Belum ada, sampai saat ini belum ada panggilan resmi dari Bareskrim. Kita masih nunggu, ya hargain aja proses-proses Bareskrim, karena kan masa banyak perkara juga sekarang ya. Kalau tadi sih ada kisi-kisi sedikit, pastinya akan ada calon tersangka itu aja. Entah siapa yang berhak untuk bilang siapakah tersangka nantinya, itu adalah penyidik dan institusi dari Mabes Polri, Bareskrim sendiri, dan apalagi tim cyber. Itu aja pasti akan ada calon tersangka. Penyidikannya deh. Itu ya kan, enggak logikanya. Tapi kan nggak tahu siapa gitu. Jadi biarkan penyidik saja yang bicara, karena kita tidak tahu siapa juga. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.